Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan membahas di video tentang analisis isu strategis peningkatan sumber daya manusia dalam penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan di Kota Surabaya. simak yuk videonya. Ketika mendengar kota Surabaya, mungkin yang langsung terbayang adalah kota metropolitan yang maju, pusat perdagangan terbesar di Jawa Timur, serta kota dengan pembangunan yang sangat besar. Namun, di balik perkembangan tersebut, masih terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian, yaitu kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dan pertanyaannya adalah, mengapa kemiskinan itu masih terjadi di kota yang ekonominya itu terus berkembang? Apakah pembangunan yang selama ini dilakukan sudah mampu dirasakan seluruh masyarakat? Dan mengapa peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM itu menjadi kunci penting dalam mengatasi masalah tersebut? Melalui video ini kami akan membahas kondisi kemiskinan di Surabaya, faktor penyebab, dan upaya pemerintah sehingga strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejahtera masyarakat. Jika dilihat dari data terbaru, kondisi kemiskinan di Surabaya sebenarnya menunjukkan perkembangan yang cukup baik, di mana pada tahun 2023, tingkat kemiskinan Surabaya tercatat sebesar 4,65%. Dan pada tahun 2025, angka tersebut turun menjadi 3,56%, yang artinya dalam kurun waktu 2 tahun terjadi penurunan yang cukup signifikan. Jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk, pada tahun 2025, masih terdapat sekitar 150.000 penduduk Surabaya yang hidup dalam kondisi miskin. Jumlah ini memang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah. Menariknya, di saat angka kemiskinan menurun, ketimpangan sosial masih menjadi tantangan. Kita bisa melihat adanya perbedaan pembangunan antara kawasan pusat dan barat Surabaya yang berkembang pesat dengan beberapa wilayah pinggiran yang perkembangannya relatif lebih lambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari turunnya angka kemiskinan saja. Akan tetapi, yang lebih penting adalah memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meningkatkan taraf hidupnya. Halo. Kamu ada lowongan nggak? Nggak ada nih, lowongan pekerjaan juga lagi jarang, aku juga lagi nyari. Ya. Meanwhile, in our universe. Kamu lagi ngapain? Aku lagi mau persiapan kerja nih. Ikut dong. No. This'll scare him. Oh my gosh! A floating job application! Mengapa sumber daya manusia menjadi masalah? Nah, setelah melihat kondisi kemiskinan di Surabaya, pertanyaan berikutnya adalah mengapa peningkatan sumber daya manusia menjadi isu yang sangat penting? Jawabannya, karena kualitas sumber daya manusia memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam makalah kami dijelaskan bahwa salah satu permasalahan utama di Surabaya adalah masih adanya tenaga kerja dengan pendidikan dan keterampilan yang belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Padahal saat ini dunia kerja semakin kompetitif. Perusahaan tidak hanya membutuhkan tenaga kerja yang memiliki ijazah, tapi juga keterampilan digital, kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Akibatnya, masih banyak masyarakat yang akhirnya bekerja di sektor informal dan pendapatannya yang tidak stabil. Selain itu, urbanisasi juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak penduduk dari daerah yang lain datang ke Surabaya dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Namun, ketika jumlah pencari kerja meningkat lebih cepat dibandingkan lapangan pekerjaan yang tersedia, maka persaingan kerja menjadi semakin ketat. Inilah yang membuat peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting. Karena ketika masyarakat memiliki pendidikan yang baik dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, peluang untuk keluar dari kemiskinan akan jauh lebih besar. Setelah permasalahan tersebut, upaya pemerintah kota Surabaya untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut menjalankan berbagai program. Salah satu program yang cukup menonjol adalah program padat karya. Saat ini terdapat sekitar 133 rumah padat karya yang dikelola masyarakat sebagai upaya meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengangguran. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan pendidikan kepada sekitar 25.000 pelajar SMA dan SMK. Tidak hanya itu, terdapat pula beasiswa pemuda tangguh yang diberikan kepada sekitar 4.000 mahasiswa ber-KTP Surabaya. Di bidang kesehatan, pemerintah kota Surabaya juga bekerja sama dengan BPJS melalui program Universal Health Coverage atau UHC. Dengan ini, program bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih mudah dan terjangkau. Pemerintah juga telah melakukan perbaikan sekitar 7.500 rumah tidak layak huni melalui program Dandan Omah. Jika dilihat secara keseluruhan, berbagai program tersebut menunjukkan bahwa upaya penurunan kemiskinan di Surabaya tidak hanya dilakukan melalui bantuan sosial, tetapi juga melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Kemudian yaitu analisis SWOT. Untuk memahami kondisi Surabaya secara lebih mendalam, kami menggunakan analisis SWOT. Pertama adalah strength atau kekuatan. Surabaya memiliki ekonomi yang relatif stabil, fasilitas pendidikan yang cukup lengkap, serta berbagai program pemerintah yang mendukung peningkatan kualitas SDM. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Meskipun pembangunan berlangsung cukup pesat, masih terdapat ketimpangan sosial dan ketidaksesuaian antar keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja. Ketiga adalah opportunity atau peluang. Perkembangan industri, digitalisasi, dan UMKM di Surabaya membuka peluang yang sangat besar bagi peningkatan kualitas SDM dan penciptaan lapangan kerja terbaru. Namun di sisi lain terdapat threat atau ancaman. Persaingan kerja semakin ketat, urbanisasi terus meningkat, dan perkembangan teknologi menuntut keterampilan baru yang belum tentu dimiliki seluruh masyarakat. Melalui analisis SWOT ini dapat disimpulkan bahwa Surabaya sebenarnya memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang, tetapi tetap memperlakukan strategi yang tetap agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata. Lalu, strategi apa yang perlu dilakukan ke depan? Pertama, memperluas pelatihan keterampilan kerja terutama di bidang digital. Karena saat ini kemampuan digital menjadi salah satu kebutuhan utama dalam dunia kerja. Yang kedua, memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri. Tujuannya agar lulusan sekolah maupun perguruan tinggi memiliki keterampilan yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, memperluas akses pendidikan dan pelatihan hingga ke wilayah pinggiran Surabaya agar tidak terjadi kesenjangan kualitas SDM antar wilayah. Yang keempat, memperkuat program pemberdayaan masyarakat dan UMKM sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal. Dan yang terakhir, memastikan pembangunan dilakukan secara merata sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan. Dengan strategi tersebut, peningkatan kualitas SDM tidak hanya mampu menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga mengurangi ketimpangan sosial yang masih terjadi di kota Surabaya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah kota Surabaya telah menjalankan berbagai program. Salah satu program yang cukup menonjol adalah program padat karya.
Saat ini terdapat sekitar 133 rumah padat karya yang dikelola masyarakat sebagai upaya peningkatan pendapatan dan mengurangi pengangguran. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan pendidikan kepada sekitar 25.000 pelajar SMA dan SMK. Tidak hanya itu, terdapat pula beasiswa pemuda tangguh yang diberikan kepada sekitar 4.000 mahasiswa berKTP Surabaya. Di bidang kesehatan, pemerintah Kota Surabaya juga bekerja sama dengan BPJS melalui program Universal Health Coverage atau UHC. Program ini bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih mudah dan terjangkau. Pemerintah juga telah melakukan perbaikan sekitar 7.500 rumah tidak layak huni melalui program dan Omah. Jika dilihat secara keseluruhan, berbagai program tersebut menunjukkan bahwa upaya penurunan kemiskinan di Surabaya tidak hanya dilakukan melalui bantuan sosial, tetapi juga melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Meskipun angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan dari 4,65% pada tahun 2003 menjadi 3,56% pada tahun 2025, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, mulai dari kesenjangan pembangunan, keterbatasan keterampilan tenaga kerja, hingga persaingan kerja yang semakin ketat. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi di antara pemerintah, dunia pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Karena pada akhirnya keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk hidup lebih sejahtera dan memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.